Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dimanapun berada, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita bukan sebagai hambatan bagi kita untuk tetap belajar, untuk tetap berkarya, untuk tetap menuntut ilmu, long life education, belajar sepanjang masa. Baik adik-adik, pada sesi ini kita akan coba saya akan coba menyampaikan materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Coba teman-teman perhatikan, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang mandiri dan dinamis. Adapun prinsip-prinsip dari otonomi daerah itu dengan tercapai pertama adalah demokrasi agar diselenggarakan otonomi daerah supaya demokrasi tetap tercapai. Karena dulunya saat kita menganut sistem sentralisasi, demokrasi itu tidak merata. Nah, untuk kedua, peran serta masyarakat secara aktif. Inilah prinsip diadakan otonomi daerah, supaya masyarakat lebih berperan aktif. Masyarakat bukan sebagai objek, tetapi masyarakat adalah sebagai subjek dari pembangunan. Pemerataan dan keadilan, penekanan dan perhatian pada potensi dan keanekaragaman daerah. Nah, kalau dulunya saat sentralisasi, daerah ini seragam. Proses pembangunan, proses apapun itu serempak. Itu adalah namanya kita kenal dulunya dengan GBHN, garis besar haluan negara. Itu satu komando, satu jalur. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, daerah dipacu semangatnya untuk berkembang. Bagaimana daerah-daerah ini mampu bersaing. Nah, apa sih desentralisasi itu? Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, desentralisasi dimaksud bukan semerta-merta memberi kebebasan seutuhnya, memberi kebebasan sepenuhnya, tidak. Tetapi ada kewenangan-kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Desentralisasi pembagian negara ke dalam wilayah yang lebih kecil dan penciptaan lembaga baik yang bersifat politis maupun administratif di wilayah tersebut. Nah, jadi dengan adanya desentralisasi ini ibaratnya mengecilkan sebuah daerah dan diletakkanlah kepengurusan kepemimpinan di daerah tersebut. Kalau kita lihat sejarah desentralisasi pada Republik Indonesia itu ada bertahun-tahun, dari 1945 sampai sekarang ini kita sudah seringkali melakukan tarik ulur desentralisasi itu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tahun 1903 desentralisasi yang hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura. Tahun 1938 pengaturan hubungan antara pemerintah Nederland dan Hindia Belanda sebagai bagian dari jajahannya. Ini sudah bertahun-tahun kita. Nah, ini perkembangannya otonomi itu. Undang-Undang Nomor 1 1945, kebijakan otonomi daerah pada masa itu lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Teman-teman bisa baca nanti sejarahnya. Ini undang-undang dari tahun ke tahun itu kita sering tarik ulur desentralisasi itu hingga undang-undang lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Terdapat 21 isu krusial yang ditujukan untuk pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, yang lebih spesifiknya lagi, lahirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Filosofis dari Undang-Undang Pemerintah Desa pertama adalah krisis kesejahteraan di tingkat desa. Kalau dulunya desa itu hanya mengandalkan residu dari pemerintah kabupaten. Nah, sekarang pemerintah desa dengan terbitnya undang-undang ini, pemerintah desa menjadi subjek pembangunan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa perlu ada pemerintah? Nah, tujuan diadakan pemerintah itu ada untuk menciptakan law and order, ketentraman dan ketertiban. Kalau tidak ada yang atur, maka siapa? Gitu.
Yang kedua, untuk menciptakan welfare, kesejahteraan. Nah, kenapa perlu ada pemerintah daerah? Ini kan bertanya-tanya teman-teman. Nah, agar wilayah negara yang terlalu luas ini bisa disempitkan, bisa dikecilkan gitu. Menciptakan kesejahteraan secara demokrasi. Nah, bagaimana menciptakan kesejahteraan oleh pemerintah daerah? Maka pemerintah pusat memberikan dekonsentrasi dan desentralisasi. Ada dua pemberian pemerintah pusat nih. Pertama dekonsentrasi, yang kedua desentralisasi. Kalau dekonsentrasi itu pemerintah wilayah field administration, itu hanya sebatas administrasinya saja. Tujuannya itu functional field administration dan Kanwil. Itu ke koordinator wilayah dia, kepala wilayah. Itu seperti adanya korwir, koordinator wilayah, dan sebagainya. Nah, sedangkan desentralisasi ini power sharing, pembagian kekuasaan. Otonomi terbatas tapi terbatas dan otonomi luas. Dasar pembiayaan pemerintah daerah. Nah, dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah pusat tidak semerta-merta melepas tangan. Pemerintah pusat tetap kontrol ke pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi ini yang ada di daerah itu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pelaksanaan dekonsentrasi tadi dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Pelaksanaan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah pusat dibiayai oleh pemerintah pusat. Kalau seandainya tugas itu dari pusat, maka anggaran biayanya juga dilakukan dari pusat. Pendapatan asli daerah. Nah, dari mana sumber PADES pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu pertama dia berasal dari pajak daerah atau retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah atau prusda, perusahaan daerah itu lain-lain yang sah. Dana perimbangan bagi daerah adalah PBB, pajak bumi bangunan, BPH, sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, itu sumber-sumber pendapatannya daerah. Urusan pemerintah. Nah, itu dia. Isu-isu strategis perubahan, nanti teman-teman bisa baca aja. Nah, urusan pemerintah yang diotonomikan. Nah, sekarang teman-teman lihat apa sih kewenangan dari pemerintah daerah itu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, kewenangan wajib itu berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan lainnya itu adalah urusan wajibnya bagi pemerintah daerah. Itu wajib dilaksanakan, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekarang urusan pilihannya apa? Nah, teman-teman lihat tuh. Oke, sekarang urusan pilihannya apa? Ini ada urusan pilihan kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, itu yang bagian dari pilihan. Nah, urusan wajib di samping yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ada juga yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penataan ruang, pertahanan, pembangunan daerah, koperasi, perindustrian, dan sebagainya. Itu adalah urusan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu ya. Permohonan provinsi teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, pola organisasi perangkat daerah ini untuk tingkat provinsi ya. Nah, ini untuk tingkat bupati atau wali kota. Ada staf ahli dia, ada setda, unsur staf, wakil gubernur, terhadap aparatur daerah, penegakan hukum itu ya, inovasi daerah. Nanti kita teman-teman saya ajak untuk diskusi nanti. Nah, itu ini masuk undang-undang dasar, nanti minggu depan saja kita bahasnya. Oke, sekian, mohon ditanggapi. Kita akan buka sesi diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.